Namaku Rian, sebut saja begitu. Saat ini aku sedang kuliah semester 5. Aku kuliah di kota yang cukup jauh dari kampung tempat aku dan orang tuaku tinggal. Orang tuaku memang tinggal di kampung karena mereka bekerja di sana dan di sanalah mereka lahir, tumbuh dan besar. Orang tuaku memang asli orang kampung. Mereka hanya memiliki 2 anak. Aku salah satunya. Aku merupakan anak pertama mereka, sedangkan adik bungsuku seorang perempuan yang saat ini masih SMA. Sejak SMA, aku sudah jarang berada di kampung, karena sejak SMA, aku sudah bersekolah di kota. Di kota aku tinggal bersama pamanku yang seorang guru. Kebetulan pamanku dan istrinya tidak mempunyai anak, jadi aku sudah mereka anggap seperti anak mereka sendiri. Dan hal itu juga yang membuat aku jadi betah tinggal di kota dan jarang pulang ke kampung. Karena jarang pulang ke kampung, aku jadi tidak begitu mengenal orang-orang di kampungku. Begitu juga sebaliknya, orang-orang jarang yang mengenalku. Pernah pada suatu liburan sekolah, aku pulang ke kampung. Biasanya kalau pulang kampung, aku jarang keluar rumah. Selain karena aku memang cukup pemalu orangnya, aku juga tidak punya teman di kampung. Aku memang biasanya pulang ke kampung naik motor sendirian dengan menempuh perjalanan hampir setengah hari. Suatu malam, karena merasa suntuk di rumah, aku mencoba berkeliling kampung untuk sekedar mencari udara segar. Saat sampai di ujung kampung, aku melihat sebuah pos ronda yang memang sejak dulu sudah berada di sana. Hanya saja aku tidak tahu pasti kalau pos ronda itu selalu dijaga setiap malamnya. Ada 2 orang hansip yang menjaga pos ronda tersebut malam itu. Dengan sedikit ragu, aku pun mencoba mampir di pos ronda tersebut. 2 orang hansip yang sedang berjaga tersebut tersenyum menyambut kedatanganku. "Malam Pak," sapaku pada salah seorang hansip yang cukup tua, mungkin sekitar 40 tahun usianya. Sementara temannya yang satu lagi masih cukup muda, mungkin baru berusia sekitar 25 tahun. "Malam Nak Rian," balas bapak itu. "Oh, bapak tahu saya?" tanyaku ragu. "Ya, jelas bapak tahulah, kan kamu anaknya Pak Dullah yang kuliah di kota itu toh," jelas bapak itu. "Iya Pak," balasku ringan. "Jadi, kamu mau kemana?" tanya bapak itu lagi. "Nggak mau kemana-mana sih Pak, lagi suntuk aja di rumah, jadi pengen keliling aja, cari udara segar," jawabku apa adanya. "Iyalah, anak muda zaman sekarang memang suka galau, apalagi kamu yang biasa tinggal di kota dan selalu ramai setiap malamnya. Sekali-kali pulang kampung ya mungkin terasa sunyi," ucap bapak itu lagi. "Enggak juga sih Pak, kadang justru lebih nyaman berada di kampung," balasku pelan. Aku duduk di samping Pak Hansip tua itu. Di label bajunya tertera kalau nama bapak itu adalah Pak Karim. Sementara temannya yang muda sibuk bermain handphone sambil merokok. Nama Hansip muda itu Iskandar, sesuai yang tertera di bajunya. Pak Karim kemudian menyalakan sebatang rokok. "Rokok?" tawarnya padaku. "Enggak Pak, saya enggak merokok," balasku jujur. "Baguslah, kalau bisa jangan sampai merokok ya," ucap Pak Karim sedikit menasihati. "Bapak sendiri kok merokok?" tanyaku cukup berani. "Ya, karena bapak udah terlanjur memulainya ketika muda dulu, jadi kalau mau berhenti sekarang agak susah," balas Pak Karim. Untuk sesaat kami pun saling terdiam. Aku juga nggak tahu harus bercerita apa dengan Pak Karim, karena aku benar-benar baru mengenalnya. Meskipun setauku Pak Karim memang asli orang kampung sini, tapi karena aku yang jarang berada di kampung, aku jadi tidak begitu mengingatnya. "Pak Karim, saya pulang sebentar ya. Istri saya kirim pesan, katanya anak kami demam tinggi." Tiba-tiba, si hansip muda yang bernama Iskandar itu berucap memecah keheningan. "Oh, ya udah, nggak apa-apa.
Kamu bawa aja anak kamu berobat dulu, balas Pak Karim. Sesaat kemudian, Iskandar pun menaiki motor bututnya dan segera berlalu dari situ. Pak Karim gak takut kalau berjaga sendirian, tanyaku. Setelah beberapa saat, kami hanya tinggal berdua. Saya mah udah biasa, Nak Rian. Nggak ada juga yang perlu ditakutkan. Lagi pula kan pos ini nggak terlalu jauh dari perumahan warga. Meski kalau udah lewat jam 10 malam seperti ini, keadaan memang sepi. Hampir nggak ada orang yang lewat. Jelas Pak Karim. Kalau Nak Rian mau pulang, pulang aja. Bapak nggak apa-apa sendiri. Kan ini memang sudah menjadi tugas Bapak setiap malam. Lanjut Pak Karim lagi. Ah, sebentar lagi lah Pak Karim. Rasanya saya masih betah di sini ngobrol sama Pak Karim. Balas kuringan. Aku memang belum berniat untuk pulang. Selain karena aku memang belum mengantuk, aku juga merasa nyaman saat ngobrol bersama Pak Karim. Terus terang, meskipun sudah cukup berumur, Pak Karim masih terlihat tampan. Apalagi postur tubuhnya juga terlihat berotot dan gagah, dibalut dengan pakaian hansip warna hijaunya itu. Sebenarnya aku tak begitu mengenal Pak Karim. Setahuku dulu, ketika aku masih remaja, Pak Karim memang sering main ke rumah kami. Tapi aku tidak begitu menghiraukannya waktu itu. Dan seingatku juga, Pak Karim waktu itu juga sudah menikah dan sudah punya anak. Jadi Pak Karim setiap malam jaga di pos ini. Tanyaku memecah keheningan. Iya Nak Rian, Bapak memang hansip yang paling senior di kampung kita ini. Jadi Bapak yang bertanggung jawab penuh. Setiap malam biasanya teman Bapak bergantian. Kalau malam ini, ya itu tadi, si Iskandar yang jadi teman Bapak. Malam besok beda lagi yang teman Bapak. Tapi kalau Bapak sendiri, ya memang sudah pasti setiap malam di sini. Jelas Pak Karim panjang lebar. Kasihanlah istrinya di rumah setiap malam ditinggal Pak. Ucapku cukup belak-belakan. Oh, jadi kamu belum tahu kalau istri Bapak sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bapak ini sekarang seorang duda, tapi anak Bapak ada 3. Yang paling tua baru aja lulus SMA, sedangkan yang 2 lagi masih sekolah. Pak Karim menjelaskan lagi. Anak Bapak yang paling tua laki-laki sekarang kerja serabutan di kampung. Ia nggak kuliah, karena Bapak nggak sanggup membiayainya. Sementara 2 adiknya yang masih sekolah, keduanya perempuan, satunya SMA dan yang si bungsu masih SMP. Lanjut Pak Karim. Aku pun manggut-manggut mendengar penjelasan Pak Karim. Sungguh aku benar-benar tidak tahu kalau Pak Karim adalah seorang duda. Hal itu justru membuat aku semakin merasa betah ngobrol bersama Pak Karim. Untuk selanjutnya Pak Karim pun bercerita banyak hal padaku. Kadang juga ia bertanya beberapa hal padaku, terutama tentang kehidupanku di kota. Kami ngobrol cukup lama, sampai tanpa sadar jam sudah menunjukkan hampir jam 1 malam. Saat itulah Iskandar yang tadi sempat pamit pulang muncul kembali. Pembicaraanku dengan Pak Karim pun terhenti karena kehadiran Iskandar. Dan beberapa saat kemudian aku pun pamit pulang. Sesampai di rumah, entah mengapa mataku enggan terpejam. Bayangan wajah tampan Pak Karim terus melintas di pikiranku. Suaranya yang maskulin terus terngiang di telingaku. Senyumnya yang manis dan tulus itu benar-benar menggugah perasaanku. Ah, apa yang aku rasakan sebenarnya? Mengapa aku jadi kepikiran Pak Karim terus? Mungkinkah aku telah jatuh hati padanya? Tapi bukankah kami baru saja saling kenal? Namun harus aku akui kalau aku memang benar-benar terkesan dengan Pak Karim. Pesona wajah tampannya benar-benar mampu menghipnotisku. Aku terpana. Pikiranku pun jadi melayang tak menentu. Membayangkan Pak Karim berada di dekatku. Membayangkan ia berbaring di sampingku. Kemudian ku dekap tubuh gagah itu. Ah,
Betapa indah dunia hayalku tiba-tiba. Aku benar-benar tak mampu lagi menepis perasaanku. Kalau aku memang telah jatuh cinta pada Pak Karim, Pak Hansip yang merupakan seorang duda tersebut. Sepanjang malam aku terus memikirkan Pak Karim. Hingga pagi aku hampir tak tertidur karena selalu memikirkannya. Hayalan indah terus menghiasi malamku hingga pagi menjelma. Keesokan malam, aku pun berniat untuk datang ke pos ronda itu lagi. Niatku cuma satu, yakni bertemu dengan Pak Karim. Hanya saja malam itu cuaca sedikit mendung, dan sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Aku jadi khawatir kalau Pak Karim tidak berada di pos ronda karena mau hujan, tapi aku tetap nekat datang ke sana. Dan betapa beruntungnya aku karena Pak Karim berada di pos ronda itu sendirian. Sesaat setelah aku sampai ke sana, hujan deras pun turun. Sendirian aja, Pak. Tanyaku cukup keras mengimbangi suara hujan. Iya, si Somad yang giliran jaga malam ini belum datang. Dan sepertinya ia memang tidak akan datang karena sudah hujan. Jawab Pak Karim ikut mengeraskan suara. Kamu kok jadi rajin datang ke sini? Hujan-hujan lagi. Ucap Pak Karim lagi sedikit bertanya. Iya Pak, aku merasa nyaman ngobrol sama Pak Karim. Balasku sedikit terbuka. Kamu nggak takut malam-malam begini? Hujan lagi. Tanya Pak Karim lagi. Kan ada Pak Karim. Untuk apa saya takut? Balasku yakin. Ah, kamu bisa aja Nak Rian. Aku nggak bisa menjamin keamanan kamu loh. Aku hanya punya senjata pentongan ini. Ucap Pak Karim sambil mengangkat pentongan yang sejak tadi ia pegang. Pentongannya besar Pak, jadi aku merasa aman. Balasku dengan maksud tertentu. Kamu mau pegang pentongannya buat jaga-jaga. Takut kalau ada ular naik ke pos. Biasanya kalau hujan banyak ular yang berkeliaran. Suara Pak Karim terdengar samar-samar karena suara hujan semakin deras. Aku mau pegang yang lain aja Pak. Boleh. Tanyaku sengaja mengecilkan suara agar Pak Karim tidak terlalu menyimak. Pentongan yang mana lagi? Bapak hanya punya satu pentongan ini. Balas Pak Karim. Sepertinya ia tak begitu paham maksudku. Kan ada pentongan yang satu lagi Pak. Pasti besar juga kan? Ucapku semakin ceplas-ceplos. Suasana malam itu memang membuat pikiranku melayang kemana-mana. Untuk beberapa saat, Pak Karim pun menatapku penuh tanya. Sepertinya ia mulai mengerti arah dan tujuan pembicaraanku. Kamu suka main pentongan? Tanya Pak Karim akhirnya. Enggak semua pentongan Pak, tapi pentongan Pak Karim sepertinya cukup menarik untuk dimainkan. Ucapku membalas. Pak Karim terdiam kembali. Ia sepertinya tak menyangka kalau aku akan berani berkata demikian padanya. Pentongan Pak Karim kan udah lama nggak digunakan. Jadi sekali-kali bolehlah Pak, aku mainkan daripada nganggur aja kan. Ucapku lagi. Aku memang berniat untuk berusaha keras agar bisa membuat Pak Karim terpancing. Mumpung sepi dan hujan Pak, tambahku lagi. Tiba-tiba lampu di kampung itu pun mati, yang membuat pos ronda itu pun menjadi gelap. Di kampung memang kalau sudah hujan deras, lampu pasti akan mati. Nak Rian serius? Tanya Pak Karim dalam kegelapan. Saya serius Pak Karim. Bapak nggak bakal rugi kok. Balasku meyakinkan. Tapi Bapak nggak ngerti caranya nggak Rian. Selama ini selain dengan yang istri Bapak, pentong Bapak memang belum pernah Bapak gunakan. Ucap Pak Karim pelan. Udah Pak Karim tenang aja. Biar saya yang atur semuanya. Bapak ikuti saja instruksi saya. Nanti saya yang akan menunjukkan jalannya. Balasku lagi. Terserah Nak Rian aja. Bapak akan ikuti apa yang Nak Rian inginkan. Lagi pula, sudah lama sekali Bapak tidak digunakan dengan baik. Ucap Pak Karim akhirnya dalam hatinya. Mendengar hal itu aku pun semakin berani. Aku memang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sangat langka tersebut. Apalagi sudah sejak tadi malam aku memikirkan Pak Karim. Terutama memikirkannya. Dan malam ini aku punya kesempatan untuk bisa menggunakan
tersebut dengan sebaik-baiknya. Segala hayalanku tentang Pak Karim malam itu pun akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan yang sangat indah, bahkan jauh lebih indah dari yang aku hayalkan. Pak Karim yang awalnya masih terasa kaku, lama-kelamaan menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Aku memang berusaha keras membuat Pak Karim dalam pundakku. Aku ingin membuat ia benar-benar, karena sejujurnya aku berharap hal ini tidak hanya terjadi malam ini. Aku ingin hal ini akan terus berulang di malam-malam selanjutnya. Aku ingin Pak Karim merasa dengan apa yang aku lakukan padanya. Hingga petualangan kami malam itu pun berakhir dengan sangat indah dan penuh kesan. Pak Karim pun sepertinya juga sangat tersebut. Terbukti ia memberi di pipiku sesaat setelah ia mencapai tersebut. "Makasih Nak Rian," bisiknya lembut. "Aku yang makasih Pak. Pak Karim benar-benar hebat," balasku tak kalah lembutnya. Sesaat kemudian pun kami sama-sama tersenyum penuh makna. Malam-malam selanjutnya, hal itu pun semakin sering terjadi. Kami semakin sering melakukannya. Pak Karim benar-benar dengan apa yang aku lakukan padanya. Sepertinya ia menemukan tempat untuk kesepiannya malam itu selama ini. Ia bagai mendapatkan setes air di tengah kegersangan hidupnya, dan aku berusaha untuk memberikan yang terbaik padanya, karena aku memang telah jatuh cinta kepada Pak Karim. "Berapa lama lagi kamu libur?" tanya Pak Karim suatu malam. "Masih lama Pak, sekitar 2 minggu lagi," jawabku. "Nanti kalau kamu udah berangkat kuliah, Bapak jadi kesepian lagi dong," ucap Pak Karim. "Pak Karim tenang aja, nanti aku akan sering-sering pulang kampung Pak. Jika perlu setiap minggu aku akan pulang," balasku yakin. "Bapak benar-benar membutuhkan Nak Rian di sini," ucap Pak Karim sendu. "Iya Pak, aku juga sangat membutuhkan Bapak. Aku sayang sama Pak Karim," balasku. "Bapak juga sayang sama Nak Rian," ucap Pak Karim lirih. Dan begitulah, aku pun akhirnya menjalin hubungan cinta dengan Pak Karim, si hansip kampung yang gagah dan seorang duda itu. Apa yang membuat kamu bisa jatuh cinta pada Bapak, Nak Rian? Padahal jarak usia kita sangat jauh. Bapak juga sudah cukup tua, tanya Pak Karim pada suatu malam ketika untuk kesekian kalinya kami kembali menghabiskan waktu berdua. Bapak juga hanya seorang hansip dan seorang duda yang sudah punya anak 3. Apa yang kamu harapkan dengan hubungan kita ini, Nak Rian? Lanjut Pak Karim lagi. Bukankah cinta itu buta, Pak Karim? Cinta tak memandang usia. Kita juga tidak bisa menebak kapan dan kepada siapa kita akan jatuh cinta. Namun yang pasti, sejak pertama kali ngobrol dengan Pak Karim, hatiku sudah terpikat. Pak Karim sangat tampan dan gagah. Aku tak bisa menolak pesona Pak Karim. Apalagi sejak pertama kali kita melakukan hal tersebut, aku semakin tergila-gila pada Pak Karim. Aku benar-benar mencintai Pak Karim. Tak peduli seberapapun jauh jarak usia di antara kita. Jelasku panjang lebar. Bapak juga mulai jatuh cinta pada Nak Rian. Kesan yang Nak Rian berikan benar-benar membuat Bapak terlena. Bapak seakan menemukan setetes air di tengah gurun gersang. Kamu mampu mengisi kekosongan hati Bapak dengan cintamu yang begitu indah, ucap Pak Karim penuh perasaan. Terima kasih Pak Karim. Bapak sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa merasakan indahnya cinta. Aku benar-benar bahagia bisa bersama Pak Karim, balasku juga dengan penuh perasaan. Tapi sebentar lagi Nak Rian akan mulai kuliah. Itu artinya kita akan terpisah oleh jarak dan waktu, ucap Pak Karim kemudian. Seperti janjiku pada Pak Karim, jika aku mulai kuliah lagi nanti, aku pasti akan sering-sering pulang ke kampung Pak. Jika perlu, aku pulangnya sekali seminggu, balasku pelan. Tapi jarak antara kota tempat kamu kuliah dengan kampung kita ini sangat jauh loh Nak Rian. Apa Nak Rian gak keberatan akan hal itu? Ucap Pak Karim sedikit bertanya. Demi cintaku kepada Pak Karim, aku rela menempuh perjalanan sejauh apapun Pak, balasku. Tapi hal itu juga akan menambah biaya kamu loh.
Jika kamu pulang sekali seminggu tentunya, kamu juga butuh uang bensin yang lebih banyak. Padahal selama ini kamu sangat jarang pulang. Bapak tahu bagaimana kondisi ekonomi orang tua nak Rian. Mereka pasti akan keberatan jika kamu pulang sekali seminggu nantinya. Ucap Pak Karim lagi. Iya, aku tahu Pak. Tapi aku akan berusaha memberi pengertian pada orang tuaku dan membuat alasan yang lebih masuk akal. Semoga saja mereka mau mengerti. Balasku lemah. Karena aku sendiri tidak begitu yakin kalau ayah dan ibuku akan mengizinkan aku pulang sekali seminggu, mengingat hal itu jelas menambah biaya. Namun aku memang harus berupaya untuk membuat orang tuaku mengerti, karena aku tidak ingin berpisah terlalu lama dengan Pak Karim. Aku selalu ingin berada di dekatnya, mendampinginya setiap malam, menikmati indahnya cinta kami. Aku ingin berhenti kuliah aja Pak Karim, ucapku lemah ketika beberapa malam kemudian kami bertemu kembali. Itu adalah malam terakhir aku berada di kampung, karena besok aku akan berangkat kuliah ke kota. Masa liburanku memang telah usai. Kenapa? Tanya Pak Karim heran. Karena aku tak ingin berpisah dengan Pak Karim. Aku sangat mencintai Pak Karim. Jawabku lirih. Tapi kita kan masih bisa bertemu sekali seminggu, Narian. Balas Pak Karim. Itu dia masalahnya, Pak Karim. Orang tuaku tidak memberi aku izin untuk pulang sekali seminggu. Karena hanya akan menambah biaya dan juga bisa mengganggu kuliahku. Jelasku. Lalu kamu ingin berhenti kuliah karena itu? Tanya Pak Karim. Iya Pak, aku merasa tak sanggup berpisah begitu lama dengan Pak Karim. Aku pasti tidak akan kuat menahan kerinduanku pada Pak Karim. Aku ingin selalu bersama Pak Karim. Aku benar-benar mencintai Pak Karim. Suaraku begitu pilu. Kamu jangan bodoh, Nak Rian. Cinta boleh buta, tapi hati kita jangan buta. Kuliahmu itu adalah masa depanmu. Sementara Bapak ini hanyalah pemberi warna dalam hidupmu. Lagi pula, hubungan cinta kita ini bukanlah hubungan yang sehat. Hubungan kita juga tidak mungkin bertahan selamanya. Kamu tak perlu mengorbankan masa depanmu hanya untuk orang seperti Bapak. Itu sangat tidak sebanding, Narian. Kamu harus berpikir lebih matang lagi. Seberapapun besar cinta yang kamu miliki untuk Bapak, tetap saja masa depanmu jauh lebih penting. Ucap Pak Karim panjang lebar. Aku rela mengorbankan apa saja untuk bisa selalu bersama Pak Karim. Aku tak peduli tentang masa depanku, asalkan aku bisa selalu menghabiskan waktu bersama Pak Karim. Balasku yakin. Tapi Bapak yang tidak rela jika kamu melakukan hal itu. Bapak tidak ingin menjadi orang yang menghancurkan masa depanmu, menghancurkan harapan orang tua kamu. Jika kamu benar-benar mencintai Bapak, Bapak mohon, kamu harus tetap kuliah. Dan kita bisa bertemu kembali saat musim liburan berikutnya. Percayalah Nak Rian, Bapak pasti akan selalu setia menunggu Nak Rian di sini, sampai kapanpun. Pak Karim berucap kembali. Kali ini aku terdiam. Terus terang, aku tidak bisa memungkiri sama sekali kebenaran dari setiap kalimat yang Pak Karim ucapkan. Tapi aku benar-benar belum siap untuk berpisah dengannya. Apalagi untuk jangka waktu yang sangat lama. Percayalah Nak Rian, waktu, keadaan, dan jarak akan membuat kamu terbiasa. Bukankah sebelum kita saling jatuh cinta, dulu kamu juga sangat jarang pulang? Ucap Pak Karim lagi. Tapi sekarang semuanya berbeda, Pak. Sekarang aku punya cinta yang aku tinggalkan di sini, dan aku belum siap berpisah terlalu lama. Balasku berat. Kita tidak akan pernah tahu kita mampu atau tidak sebelum kita mencobanya, Nak Rian. Jadi saran Bapak, kamu sebaiknya tetap berangkat kuliah besok pagi dan biarkan sang waktu yang akan menjawab semuanya. Aku yakin kamu pasti bisa kok, ucap Pak Karim kemudian. Lalu bagaimana dengan Pak Karim sendiri?
Tanyaku tiba-tiba. Bapak akan baik-baik saja. Meski jujur, Bapak juga merasa sangat berat harus berpisah dengan Nak Rian. Bapak sudah terlanjur merasa nyaman bersama Nak Rian. Tapi biar bagaimanapun, Bapak nggak mungkin menahan kamu untuk tetap di sini. Kamu punya masa depan yang harus kamu perjuangkan, Nak Rian. Dan kamu jangan pernah menyia-nyiakan hal itu. Balas Pak Karim bijak. Baiklah Pak, jika itu yang terbaik bagi Pak Karim saat ini, aku akan mencobanya. Tapi Pak Karim harus janji, setiap malam kita harus saling video call atau minimal saling teleponan. Ucapku akhirnya. Untuk hal itu Bapak nggak bisa janji, Nak Rian. Kamu sendiri kan tahu keadaan kampung kita. Jaringannya masih sangat terbatas. Jadi lebih baik Nak Rian nggak usah terlalu berharap. Nak Rian lebih fokus kuliah saja, agar kuliahnya cepat kelar. Dan kita jadi punya banyak waktu untuk bersama nantinya. Balas Pak Karim lembut. Sekali lagi, aku tidak bisa memungkiri hal itu. Jaringan telepon di desaku memang agak payah, apalagi jaringan internetnya. Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya nanti agar aku bisa melepaskan rasa rinduku pada Pak Karim saat aku sudah berada di kota. Yang penting, kita bisa sama-sama menjaga hati kita untuk tidak berpaling satu sama lain. Itu sudah lebih dari cukup. Ucap Pak Karim selanjutnya. Dan aku tetap terdiam dalam ketidakrelaan hatiku. Aku memang tidak rela harus berpisah dengan Pak Karim. Namun aku juga tidak ingin kehilangan masa depanku. Lagi pula, Pak Karim juga sangat ingin agar aku tetap kuliah. Besok aku akan pergi, Pak. Dan malam ini adalah malam terakhir kita bersama. Aku ingin kita menghabiskan malam ini dengan sebaik-baiknya bersama Pak Karim. Ucapku akhirnya setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. Iya, Nak Rian. Bapak juga tidak ingin melewatkan malam ini dengan sia-sia. Malam ini Bapak milik kamu seutuhnya. Bapak serahkan seluruh jiwa dan raga Bapak hanya untuk Nak Rian. Balas Pak Karim lembut. Dan sesaat kemudian kami pun saling dekat. Aku mendekat Pak Karim dengan sangat erat seakan tak ingin melepaskannya. Aku benar-benar ingin menghabiskan malam ini hanya berdua bersama Pak Karim. Akan aku tumpahkan seluruh perasaan kepadanya. Akan aku curahkan segala rasa cintaku hanya untuknya. Hansip tampan dan gagah yang merupakan seorang duda itu benar-benar telah memikat hati dan perasaanku. Dia juga sudah semakin mahir melakukan tugasnya padaku. Dia sangat penuh dan begitu untuk membuat aku merasa terkesan. Aku pun berusaha untuk mirip dengannya. Kami benar-benar terlena dengan perasaan cinta di antara kami malam itu. Kami benar-benar ingin mencurahkan semuanya, tak tersisa tanpa celah. Begitu indah dan sempurna, sesempurna perasaan cinta yang tumbuh di hatiku untuk sang Hansip. Keesokan paginya, masih dengan perasaan yang begitu berat, aku pun berangkat ke kota untuk kuliah. Tak pernah sebelumnya aku merasa seberat ini meninggalkan kampung halamanku. Malahan biasanya, aku selalu ingin buru-buru kembali ke kota, karena selalu merasa suntuk berada di kampung. Namun saat ini, hatiku benar-benar merasa berat untuk kembali kuliah. Semua itu karena Pak Karim, karena aku terlalu mencintainya. Aku merasa berat harus berpisah dengannya. Aku memang harus menempuh perjalanan hampir 6 jam untuk sampai ke kota tempat aku kuliah. Hal itulah yang membuat orang tuaku merasa keberatan untuk aku pulang sekali seminggu. Karena selain jauh dan boros biaya, orang tuaku juga merasa takut kalau terjadi apa-apa denganku di sepanjang perjalanan. Pada akhirnya aku memang harus berlapang dada untuk bisa berpisah sementara dengan Pak Karim. Meskipun hal itu tidak mudah bagiku. Biar bagaimanapun, Pak Karim adalah laki-laki pertama yang mampu memberi kesan indah padaku. Aku memang harus siap menjalin hubungan jarak jauh dengan Pak Karim, meskipun akan sulit untuk aku bisa menghubunginya, mengingat keadaan sinyal di desaku yang memang sangat terbatas. Entah bagaimana nantinya aku melewati hari-hariku tanpa Pak Karim, tanpa kabar apapun darinya. Entah aku mampu bertahan selama berbulan-bulan harus terpisah dengan Pak Karim,
Atau aku harus membantah permintaan orang tuaku agar aku tidak pulang terlalu sering? Aku tak tahu jawabannya saat ini. Seperti kata Pak Karim, aku memang harus mencobanya dan biarkan sang waktu yang akan menjelaskan semuanya. Namun yang pasti, aku memang harus kuat. Kuat berpisah dengan Pak Karim, kuat untuk menahan kerinduan kepadanya. Aku memang sangat mencintai Pak Karim, dan aku juga tahu kalau Pak Karim juga mencintaiku. Tapi kami memang harus berpisah, bukan karena kami menginginkannya, tapi karena keadaanlah yang memaksa kami. Aku sampai ke rumah pamanku di kota saat hari sudah mulai sore. Saat senja pun akhirnya datang, tiba-tiba saja kerinduanku pada Pak Karim kian memuncak. Wajah tampannya selalu melintas dalam pikiran dan anganku. Kenangan indah yang kami lewati bersama selama beberapa minggu sungguh tidak bisa aku lupakan. Kejadian indahku bersama Pak Karim selalu menghantui jiwaku. Aku rindu senyumannya. Aku rindu dekapan hangatnya. Aku rindu akan belayan kasih sayangnya. Apa yang terjadi antara aku dan Pak Karim terasa sangat indah bagiku. Terlintas kembali kenangan indah di malam terakhir kami bersama. Pak Karim benar-benar luar biasa malam itu. Dia seakan ingin memberi aku kesan yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Dia menyeramiku dengan bunga-bunga cinta yang penuh warna, penuh sensasi dan penuh dengan keindahan. Berkali-kali kami berhasil mencapai kesempurnaan cinta kami. Berkali-kali Pak Karim membuat aku dengan cintanya yang indah dan terasa begitu sempurna. Rasanya hal itu terasa sangat berkesan bagiku. Kebersamaan kami memang sangat singkat, hanya 1 bulan lebih. Namun hal itu cukup memberi kesan yang indah bagiku, kesan yang tidak mungkin bisa aku lupakan seumur hidupku. Aku tak tahu dan aku tak berani untuk menebak apa yang akan terjadi dengan hubunganku bersama Pak Karim selanjutnya setelah kami terpisah ratusan mil jauhnya. Mungkinkah Pak Karim akan tetap setia menungguku? Mungkinkah aku akan mampu menahan kerinduanku selama beberapa bulan ke depan? 3 bulan berlalu semenjak aku berpisah dengan Pak Karim. Rasanya rinduku kian menggunung. Aku merasa tersiksa dengan semua ini. Jarak antara aku dan Pak Karim terlalu jauh. Ditambah lagi, di kampungku tidak ada jaringan sama sekali, yang membuat aku semakin kesulitan untuk sekedar menghubungi Pak Karim. Selama 3 bulan ini, aku hanya bisa menghayalkan Pak Karim, mengingat kejadian-kejadian indah bersama Pak Karim saat aku masih di kampung dulu. Kenangan indah itu tak pernah bisa aku lupakan. Hanya foto Pak Karim yang ada di handphoneku sebagai pelepas rasa rinduku. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu menatap foto itu, menatap wajah tampan Pak Karim yang sudah mulai menua. Aku benar-benar merindukan Pak Karim. Aku merindukan segalanya. Aku memang sangat mencintainya. Terlebih karena Pak Karim juga menyayangiku. Rasanya aku tak akan bisa melupakannya. Bagiku, Pak Karim adalah lelaki terindah yang pernah aku miliki. Setelah 3 bulan berlalu, tiba-tiba sebuah kejutan datang. Pak Karim datang menemuiku di kota. Ia sengaja datang jauh-jauh dari desa, hanya untuk bisa bertemu denganku. Aku tentu saja merasa bahagia dengan semua itu. Pak Karim tiba sore tadi di rumah pamanku. Pak Karim memang sudah tahu alamat rumah pamanku. Apalagi ia juga kenal dengan pamanku, yang juga berasal dari kampung. Pak Karim beralasan pada pamanku kalau ia ke kota untuk membeli beberapa keperluan. Padahal aku tahu tujuan Pak Karim ke kota sebenarnya. Tapi Pak Karim memang harus meyakinkan pamanku jika ia ke kota benar-benar untuk urusan yang lain, bukan untuk menemuiku. "Apa kabar Nak Rian?" tanya Pak Karim ketika malam pun akhirnya datang. Pak Karim memang meminta izin pada pamanku untuk menginap 1 malam di rumah pamanku. Karena tidak ada kamar kosong, maka pamanku memintanya untuk menginap di kamarku saja. Hal itu tentu saja menjadi keberuntungan bagi kami berdua. Setidaknya kami tidak harus mencari tempat di luar untuk bisa menghabiskan waktu berdua malam ini. "Kabar baik, Pak. Pak Karim, gimana kabarnya?" balasku akhirnya. "Bapak juga baik.
Tapi jujur saja, Bapak sangat merindukan Nak Rian. Ucap Pak Karim lagi. Aku juga sangat merindukan Pak Karim, balasku jujur. Karena itu Bapak nekat untuk datang ke sini Nak Rian. Bapak kesini hanya untuk menemui Nak Rian. Ucap Pak Karim. Iya, saya tahu Pak. Dan saya sangat merasa bahagia bisa bertemu Pak Karim lagi. Balasku apa adanya. Bapak juga merasa bahagia bisa bertemu Nak Rian lagi. Ucap Pak Karim lembut. Jadi, apa saya boleh memeluk Pak Karim malam ini? Balasku bertanya. Kenapa kamu harus selalu bertanya setiap kali ingin melakukan hal tersebut? Pak Karim balik bertanya. Ya, karena aku hanya takut Pak Karim nggak mau lagi, balasku. Bapak jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menemui Nak Rian. Karena Bapak sangat merindukan Nak Rian. Jadi Nak Rian nggak perlu lagi bertanya hanya untuk memeluk Bapak, ucap Pak Karim. Sesaat kemudian kami pun saling dekat. Aku mendekat tubuh kekar Pak Karim dengan erat, seakan enggan untuk melepaskannya. Aku sangat menyayangi Pak Karim. Aku berucap dengan lirih. Bapak juga sayang Nak Rian, balas Pak Karim mesra. Cukup lama kami saling dekat, saling melepaskan rindu, hingga kemudian untuk pertama kalinya setelah kami terpisah selama lebih dari 3 bulan, kami kembali memadu kasih, mencurahkan segala cinta dan rindu kami. Malam itu terasa sangat indah bagi kami. 3 bulan kami tak pernah bertemu, kini segala kerinduan itu kami curahkan dengan segenap jiwa. Hati kami menyatu, raga kami berbaur dalam keindahan cinta. Dunia menjadi sangat penuh warna malam itu. Rasakan. Pak Karim begitu sempurna, tanpa celah. Dia benar-benar laki-laki terindah dalam hidupku. Dan segala rasa cintaku aku serahkan hanya untuknya. Tak tersisa. Begitu indah dan penuh warna. Pak Karim jadi pulang pagi ini. Tanyaku keesokan paginya saat kami selesai mandi dan sarapan. Iya Nak Rian, Bapak harus pulang. Bapak nggak mungkin lama-lama di sini. Bapak merasa nggak enak hati sama paman kamu. Lagi pula, di kampung pekerjaan Bapak sedang menunggu. Begitu juga anak-anak Bapak. Mereka pasti sedang menunggu Bapak. Balas Pak Karim menjelaskan. Tapi aku masih kangen sama Pak Karim, ucapku piluh. Bapak juga masih kangen sama Nak Rian, tapi kita harus tetap realistis. Kita harus berpisah lagi untuk sementara. Semoga saja nanti kita bisa bertemu lagi. Balas Pak Karim ringkih. Iya Pak Karim, 3 bulan lagi aku akan libur. Aku pasti akan pulang ke kampung, ucapku lemah. Bapak pasti akan menunggu Nak Rian. Balas Pak Karim kemudian. Setelah itu, Pak Karim pun pamit pada pamanku untuk ia kembali ke kampung. Pak Karim memang datang dengan menggunakan sepeda motor bututnya. Sepeda motor yang sudah cukup tua. Tapi Pak Karim nekat mengendarai motor tersebut sendirian dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Dan itu semua ia lakukan hanya untuk bisa bertemu denganku. Sungguh tak kusangka Pak Karim rela melakukan itu semua hanya untukku. Pengorbanannya itu membuat aku semakin menyayanginya. Aku semakin yakin kalau Pak Karim juga benar-benar mencintaiku. Aku tak tahu hal apa yang membuat Pak Karim bisa jatuh cinta padaku. Padahal yang aku tahu, dia adalah laki-laki normal yang pernah menikah dan bahkan sudah punya 3 anak. Meskipun saat ini Pak Karim sudah berstatus seorang duda dan hanya bekerja sebagai seorang hansip di kampung, juga harus membiayai 3 orang anaknya. Namun, jika ia mau, ia bisa saja menikah dengan salah seorang perempuan yang ada di kampung. Karena aku yakin masih banyak perempuan yang bersedia menjadi istri Pak Karim. Selain ia orang yang baik, Pak Karim juga masih sangat gagah dan tampan. Pak Karim juga orang yang sangat bertanggung jawab, terutama terhadap ketiga anaknya. Semenjak istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu, otomatis Pak Karim lah satu-satunya orang tua bagi anak-anaknya. Dan Pak Karim mampu memerankan hal tersebut dengan baik. Aku sungguh merasa beruntung bisa mendapatkan Pak Karim, bukan saja karena fisiknya yang memang sangat menarik, tapi juga karena hatinya yang begitu baik dan penuh perhatian.
3 bulan kembali berlalu. 3 bulan yang sangat panjang bagiku. Selain karena terasa berat harus menahan segala kerinduanku pada Pak Karim, tapi juga karena aku harus menghadapi ujian semester di kampus. Kini masa liburan pun akhirnya tiba. Aku sudah tak sabar ingin segera kembali ke kampung halamanku. Aku sudah tak sabar ingin segera bertemu dengan Pak Karim. Rindu ini benar-benar sudah berkarat. Setelah pamit kepada pamanku, aku pun segera mengendarai motorku untuk pulang ke kampung halamanku, di mana di sana sudah menunggu seseorang yang sangat aku cintai. Selama 3 bulan belakangan ini, memang tidak ada kabar apapun dari kampung, terutama kabar dari Pak Karim, karena kami memang tidak bisa saling berhubungan, karena jaringan di kampungku memang hampir tak berfungsi sama sekali. Aku memacu motorku dengan kecepatan tinggi, agar aku bisa sampai lebih cepat ke kampungku. Perasaan rinduku pada Pak Karim sudah tidak bisa aku bendung. Hanya dia satu-satunya yang ingin aku jumpai saat ini. Setelah menempuh perjalanan hampir 6 jam, aku pun akhirnya sampai di kampungku. Aku langsung menuju rumahku dan segera menemui kedua orang tuaku. Aku hanya istirahat sejenak di rumah, lalu kemudian memacu motorku lagi menuju tempat pos ronda, tempat biasa aku bisa bertemu Pak Karim. Saat itu hari memang sudah malam, sekira pukul 8 malam. Sesampai di pos ronda, aku tidak menemukan Pak Karim di sana. Di pos ronda hanya ada Mas Iskandar, salah satu teman hansip Pak Karim. "Mana Pak Karim?" tanyaku tanpa basa-basi. "Pak Karim lagi sakit," jawab Mas Iskandar lemah. "Sakit? Sakit apa?" tanyaku pedih. "Sudah seminggu ini Pak Karim terbaring sakit di rumahnya. Sakitnya cukup parah, tapi Pak Karim gak mau dibawa berobat ke rumah sakit," jelas Mas Iskandar. "Kenapa dia gak mau ke rumah sakit?" tanyaku lagi. Aku juga gak tahu pasti kenapa, tapi menurut cerita anaknya, Pak Karim gak mau ke rumah sakit karena merasa tak punya cukup uang untuk biayanya berobat, jelas Mas Iskandar lagi. Aku terpaku cukup lama mendengar hal tersebut. Hatiku terasa begitu perih. Berbulan-bulan aku menahan kerinduanku, namun saat aku punya kesempatan untuk bisa bertemu Pak Karim, justru beliau dalam keadaan sakit parah. Aku pun pamit pada Mas Iskandar. Aku bertekad untuk menjenguk Pak Karim di rumahnya. Aku pun terus berpikir bagaimana caranya agar aku bisa membantu Pak Karim, setidaknya agar dia mau diajak berobat ke rumah sakit. Sesampai di depan rumah Pak Karim, aku cukup kaget, karena orang-orang sudah ramai berada di sana. Para tetangga dan kaum kerabat sudah berkumpul di rumah Pak Karim. Untuk sesaat aku hanya berpikir kalau keadaan Pak Karim semakin memburuk. Karena itu, orang-orang pun berdatangan untuk menjenguknya. Tapi sungguh tidak aku sangka kalau Pak Karim telah menghembuskan napasnya yang terakhir. Pak Karim telah meninggal dunia beberapa saat yang lalu. Aku mencoba untuk tidak percaya, tapi sebuah pengumuman terdengar dari toa masjid mengabarkan bahwa Pak Karim memang benar-benar telah pergi untuk selamanya. Aku berusaha menerobos kerumunan orang-orang untuk bisa melihat wajah Pak Karim untuk yang terakhir kalinya. Anak-anak Pak Karim terdengar menangis histeris. Hatiku terasa pilu mendengarkannya. Aku tahu betapa mereka sangat merasa kehilangan. Ingin rasanya saat itu aku ikut menjerit, meluahkan kepedihan di dalam hatiku. Kepedihan yang hanya bisa aku tanggung sendiri. Aku berusaha keras menahan genangan air mata yang mulai terasa memenuhi kelopak mataku. Tapi usahaku sia-sia. Aku jadi ikut menangis. Air mataku tidak bisa aku bendung. Bukan hanya karena suasana haru yang memang sedang terjadi saat ini, tapi juga karena aku merasa hatiku begitu perih, sakit, pedih, seperti sebilah pisau menggores hatiku. Semua ini jauh lebih menyakitkan dari sekedar hanya menahan rindu. Pak Karim telah pergi untuk selama-lamanya, dan dia tidak akan pernah kembali. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupanku ke depannya tanpa Pak Karim lagi. Hatiku menjerit pilu.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa memiliki orang yang aku cintai, namun justru ia harus pergi untuk selama-lamanya. Rasanya hal ini terlalu berat bagiku. Aku segera memacu motorku untuk kembali ke rumah. Aku tak ingin orang-orang melihat aku menangis. Biar bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedekatan kami selama ini. Sesampai di rumah, aku langsung masuk ke kamarku. Beruntunglah kedua orang tuaku sudah pergi melayat ke rumah Pak Karim. Jadi aku merasa sedikit bebas untuk meluahkan kesedihanku dengan isak tangis penuh kepiluan. Pak Karim telah pergi, dan dia tidak akan pernah kembali walau dengan alasan apapun. Aku merasa sangat kehilangan. Aku juga sangat merasa bersalah padanya. Aku merasa telah menjerumuskan Pak Karim ke dalam duniaku. Kini hari-hariku terasa sangat sepi dan pilu. Ingin rasanya aku mengakhiri hidupku, agar aku bisa bertemu Pak Karim kembali. Tapi jelas itu merupakan suatu tindakan bodoh. Aku hanya harus belajar untuk mengikhlaskan kepergian Pak Karim. Aku harus belajar untuk menjalani kehidupanku meski tanpa Pak Karim lagi. Mungkin ini tidak mudah bagiku, tapi aku harus bisa. Masa depanmu masih panjang, Narian. Jadi belajarlah dengan giat agar kamu bisa menjadi orang yang sukses. Bukan hanya menjadi seorang hansip seperti Bapak ini. Terngiang kembali ucapan bijak Pak Karim di pikiranku yang membuat aku kian terluka. Segala kenangan indahku bersama Pak Karim memang tidak bisa aku hapus dari ingatanku. Aku selalu mengingatnya, aku selalu memikirkannya, dan aku akan selalu mencintainya. Meski saat ini kami sudah berada di dunia yang berbeda. Kan kusimpan segala kenanganku bersama Pak Karim. Kan kusimpan segala rasa cintaku untuknya. Kan kujadikan ia sebagai kenangan terindah dalam hidupku. Selamanya dia akan tetap tersimpan di hatiku.